Lanjut yang berikutnya, teori kesalahpahaman antar budaya. Konflik ini disebabkan oleh adanya ketidakcocokan dalam cara-cara komunikasi di antara berbagai budaya yang berbeda ya. Ya, ini contohnya juga banyak sekali, khususnya di Indonesia, negara yang sangat multikultural dengan berbagai macam budaya dan tradisi tadi. Sangat sering sekali muncul kesalahpahaman antar budaya atau ada komunikasi yang tidak berjalan dengan lancar dan efektif seperti itu ya. Ya mungkin saya ambil salah satu contoh. Di dalam bahasa Jawa itu gedang artinya pisang, sedangkan di dalam bahasa Sunda gedang itu artinya pepaya. Nah, dari situ saja kalau kita lihat bisa terjadi kesalahpahaman ya ketika kita ingin membeli sesuatu terus menyebutnya dengan bahasa yang sama tapi diinterpretasikannya berbeda. Itu karena masing-masing budaya punya bahasa dan caranya masing-masing. Nah, yang seperti ini meskipun sudah tidak menjadi masalah konflik, tapi memang kan kesalahpahaman kan tidak hanya itu, banyak sekali ya. Di contoh ilustrasi misalnya, budaya itu kan bagaimana cara manusia hidup ya, seperti kebiasaan-kebiasaannya, bagaimana dia bisa bertahan hidup dan sebagainya. Seperti gender juga gitu kan, makanya di ilustrasi di situ si perempuan, tradisi saya laki-laki harus bisa menyuci, masak dan mengurus anak. Tapi di tradisi laki-laki justru laki-laki hanya mencari nafkah ya, dan pekerjaan yang tadi disebutkan itu di perempuan. Nah, itu kan ada perbedaan budayanya bukan budaya suku ya, tapi lebih budaya yang dikembangkan oleh keluarga masing-masing. Jadi muncullah konflik di situ. Oke, sasaran yang ingin dicapai atau solusinya memberi pengetahuan lintas budaya, artinya masing-masing pihak harus terbuka gimana dulu punya sejarahnya bisa seperti itu gitu kan. Itu kan lebih menarik. Jadi jangan-jangan yang kita ributkan juga kita tidak paham gitu, kenapa kita ngeributkan satu masalah tapi masalah itu tidak kita pahami. Ya memang harus kita pahami dulu sejarahnya seperti apa, kenapa kita dulu merunutnya dengan budaya dan tradisi tersebut, apa efeknya ketika ada larangan, ada pantangan dan sebagainya. Yang dimiliki kita pahami dulu, baru kita memahami orang lain gitu ya. Begitu juga pihak yang lain, dia juga harus memahami budayanya sendiri secara rinci, baru pahami orang lain. Nah, di situ nanti akan terjadi komunikasi ya, diskusi dan sebagainya, untuk mengurangi stereotip atau semacam sudut pandang atau semacam pandangan gitu ya, yang negatif-negatifnya, dan meningkatkan keefektifan komunikasi antar budaya. Nah, di situ kita belajar bahasa-bahasa atau komunikasi-komunikasi seperti apa yang harus diciptakan supaya konflik itu tidak lantas muncul.